Belum. Pada hari ini Senin 16 Desember 2024, ibadah pelepasan jenazah di rumah duka Perumahan Persada Raya Jalur 7 pada pukul 9 Vita. Selanjutnya ke lokasi pemakaman Asabri Jalan Ayani kilometer 40 Mandiangin, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru. Saya permisi Ya. permisi. Kami mengucapkan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Selamat jalan Bapak Yohanes Denar Ruben Runting. Tenanglah bersama Bapa Sorgawi. Saya permisi ya. Permisi. Salam, permisi. Maaflah agak basah saya. Lama nggak pernah ketemu sama tahu. Jalan pasti kalau udah jalan. Sini Kak. Atau tidak? Yang sering ketemu pakai video. Ada yang beresek Kebanyak. HP-nya sama mama. Jalan bukan bukan. Siapa? Iya, masuk dulu. Iya, siapa ini? Kita akan mulai dari acara itu seperti, tapi sebelumnya kita sambut kata-kata sambutan dan jiwa yang hidup. Saya bersiap. Halo. Pagi Bapak Ibu, saya selaku keluarga besar almarhum Bapak Yohanes mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan hadirnya dan mendoakan orang tua kami pada peristirahatan terakhir ini. Pada Bapak Pendeta dan seluruh jemaat GPKGI yang telah berhadir, kami juga minta maaf sebesar-besarnya kalau ada semasa hidup Bapak
melakukan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Yang kiranya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai proses pemakaman orang tua kami. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan mulai kita akan satu pikiran jalan kita selanjutnya. Nomor 16. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hari kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Saya minta didoakan Bu Erni untuk Bapa kami di dalam surga, apa yang kami sedang lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, sebab oleh karena kuasa anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekalipun kami di tengah ibadah perkampungan, di tengah keluarga besar yang sedang berduka, tapi satu hal kami percaya, ada kuasa Roh Kudus yang menghiburkan kami, ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami. Sekiranya Tuhan Engkau bekerja atas keluarga almarhum Bapak Yohanes, istri dan anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya. Tuhan urapi dengan kuasa yang daripada bahwa ada satu pengertian, berbahagialah orang yang mati
yang mati dalam Tuhan, yang meninggal dalam kasih Tuhan. Beruntung mereka yang meninggal dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Ini bukanlah satu akhir daripada perjalanan Pak Yohanes, tetapi ini ada satu awal di mana ada kehidupan baru setelah kematian, supaya hal ini dimengerti oleh istri, anak-anak dan seluruh keluarga besar, bahkan kami yang ada pada saat ini mengerti bahwa segala sesuatu dirancangkan terbaik menurut kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah mereka kuat dan terus tetap berharap dalam imannya kepada Yesus, seperti apa yang sudah dia terima selama ini, sehingga setelah kepergian orang tua, setelah kepergian suami, setelah kepergian anak keponakan, setelah kepergian omnya, mereka mengerti bahwa kematian ada suatu janji yang pasti akan dialami oleh setiap kami yang masih hidup. Karena itu Tuhan, satu hal yang kami minta hanya kuasa Roh-Mu saja yang mampu menguatkan setiap kami, yang mampu memberikan pengharapan, yang pengharapan tidak pernah mengecewakan. Karena itu Tuhan, kami akan mulaikan ibadah pada saat ini, ibadah tutup peti, dan dilanjutkan dengan pemakaman yang akan dilaksanakan di Sungai Ulik. Tuhan, Engkau menyertai setiap rencana-rencana kami, berikan cuaca yang baik, berikan perjalanan yang lancar, setiap driver terkhusus driver ambulan. Tuhan juga menyertai ketajaman kefokusan, sehingga tidak ada sesuatu yang akan menghalangi rintangan musibah apapun. Kami tolak batalkan dalam nama Yesus. Dari awal pertengahan, dari tempat rumah duka ini sampai tempat pemakaman hingga prosesi pemakaman, semuanya boleh berjalan lancar, sebab oleh karena Engkau Yesus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani ibadah penutup peti pada pagi hari sampai pada ibadah pemakaman di peristirahatan terakhir. Engkau juga mengurapi dengan kuasa hadirat Allah, sehingga setiap hamba-Mu ini diberkati dengan kuasa yang wibawa daripada ilahi, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan semuanya untuk semata-mata untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita dan mujizati nomor 7, Kaulah Harapan. Tidak, tapi akan nyanyi.
keyakinan kami. Kaulah satu-satunya sumber pengharapan Amin. bagi kami, sumber penghiburan bagi hidup kami. Amin. Terlebih khususnya keluarga besar Pak Yohanes, istri dan anak-anak, saudara-saudara. Tuhan selalu beri penghiburan yang sempurna, Amin. kekuatan yang daripadamu. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah anak Roh Kudus bekerja. Amin. Firman-Mu yang menjadi penerang bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan sumber kehidupan Amin. kami, ya Yesus. Di mana kami melangkah, Tuhan, pimpin selalu segenap kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, berbicara lewat hamba-Mu, ya Bapa. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ada yang mau? Shalom. Shalom. Sidang perkabungan yang saya hormati, keluarga yang membawa duka, istri, anak-anak yang dikasih. Mari kita sama-sama merenungkan firman sebagai landasan dan pedoman hidup dan janji Tuhan yang besar. Untuk itu sama-sama kita melihat dalam Yohanes pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-11. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membaca, Bapak Ibu akan menyimak. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu yang saya kasihi, yang pertama saya mau sampaikan sebuah penegasan yang tidak terbantahkan bahwa secara yuridis maupun secara de facto dia memberikan sebuah janji hanya dalam Injil yang bisa menjamin orang yang percaya kepada dia. Itu yang pertama. Bicara soal mati bukan akhir segalanya kematiannya. Yang disebutkan kita perpisahan antara tubuh dan roh bukan akhir segalanya. Nah, untuk itu ini merupakan berita yang menggembirakan. Hanya di dalam Kristus Yesus dia memberikan sebuah jaminan setelah kematian. Nah, untuk itu hari ini almarhum Bapak Yohanes telah dipanggil dengan satu keyakinan bahwa dia sudah ada bersama-sama dengan Sang Pencipta, Sang Penguasa, yaitu di dalam Kristus Yesus memberikan pengharapan bagi dunia. Yang kedua, memberikan solusi dan jawaban yang pasti. Dunia dalam kebingungan dan ketakutan, tetapi di dalam Kristus Yesus ada kemenangan. Dan untuk itu kita yang percaya kepada Dia tidak ada keraguan tentang kehebatan dan kuasanya. Dan iman kepada Dia merupakan landasan. Itu yang kedua. Iman tidak ada keimanan yang lain di bawah kolong langit ini. Pengampunan dosa pun hanya melalui Dia. Termasuk Dia hadir ke dunia bukan hanya untuk orang Kristen,
tapi dia datang kepada segala bangsa, suku, etnis, dan golongan. Amin. Dan seluruh lapisan sosial kemasyarakatan. Yesus pun hadir. Nah, untuk itu hanya iman kepada Dia memberikan sebuah jaminan yang tidak bisa diganti oleh siapa. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, dan Dia datang dari sana dan menjadi manusia. Karena Dia dari sana, Dia pergi dan memberitakan bahwa orang percaya sudah ada tempatnya. Nah, untuk itu perlu menjadi sebuah kekuatan iman yang tidak bisa ditolerir oleh segala sesuatu dan tidak boleh digantikan oleh siapa. Hanya di dalam Kristus Yesus penebusan itu terjadi, dan pematarayan dan penulisan dalam kitab kehidupan hanya di dalam Yesus Kristus. Hari ini almarhum Bapak Yohanes telah dipanggil Tuhan. Kita mengakui secara bersama-sama bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali Kristus tetap Kristus, sampai mati pun tetap Yesus. Rasul Paulus mengingatkan, hidupku dan segala matiku hanya untuk Tuhan. Dan untuk itu mengingatkan kepada seluruh keluarga, kakak beradik, anak-anak, dan istri, bahwa ada nilai, ada pesan-pesan moral maupun spirit yang menjadi sebuah warisan untuk terus ditiru, untuk terus dikenang, untuk terus dilaksanakan, agar supaya keimanan ini tetap utuh dan sempurna sampai menutup akhir hayat. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam hal ini perlu kita simak dan kita perhatikan dengan seksama, bahwa hanya di dalam Dia yang walaupun Pak Yohanes sudah tidak berdaya, tetapi pada kemudian hari akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang sifatnya penuh dengan penderitaan, sakit, penyakit, tetapi tubuh yang disempurnakan. Dan tubuh ini tidak pernah sakit, tidak pernah tua, dan tubuh ini tidak mengalami kelemahan, dan tubuh ini akan mengalami sebuah proses kemanusiaan, proses ilahi yang Tuhan lakukan dan laksanakan sehingga menjadi yang sempurna. Untuk itu perlu kita pahami dengan sesama, dengan baik, bahwa hanya percaya kepada Dia yang terakhir, hanya percaya kepada Dia, iman kepada Dia, tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa membawa kita ke surga, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Untuk itu keluarga percayakah akan hal ini? Ya tentu percaya bahwa hanya di dalam Kristus ada kemenangan, hanya di dalam Kristus ada mujizat Tuhan. Dan hari ini keluarga melihat secara sadar atau tidak sadar, kita perlu menangisi karena banyak kenangan. Anak-anak, istri, adalah kesedihan yang mendalam, itu alamnya manusiawi. Tetapi yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Dari segala yang baik, segala yang direncanakan, tetapi Tuhan lebih sempurna merencanakan. Jadi melepaskan kepergian, ada perpisahan dan ada pertemuan, ada yang harus ditanam, ada yang harus ditebang, ada
yang dilahirkan ada yang pergi. Ya untuk itu waktunya. Tetapi waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tapi waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Semua indah ada waktu. Dan inilah yang menjadi firman yang saya bisa sampaikan. Kiranya keluarga dan sidang perkampungan yang saya hormati mendapatkan inspirasi bahkan penerangan yang mendalam dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum saya akan memandu menutupi peti jenazah, saya memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mempersembahkan sebuah lagu. Saya beri waktu, mari keluarga boleh kalian melihat yang terakhir kalinya tubuh atau jenazah almarhum Bapak Yohanes. Mari silakan.